Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami datang kepada Bapa yang baik. Di dalam tangan-Mu lah kami ini tenang. Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Jika Tuhan memberi kepada kami hari yang baik, waktu yang diberikan kepada kami untuk dapat beribadah, ini sesuatu anugerah yang besar. Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini Tuhan pasti tolong kami. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Supaya janji firman itu ya dan amin tergenapi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk benih firman Tuhan. Haleluya. Semua yang siap diberkati oleh firman katakan amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan ya. Meskipun mungkin kita tidak merayakan hari Lebaran, tetapi setidaknya kita menikmati liburannya, betul? Jadi Bapak Ibu ada yang mudik, ya, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan sanak saudara. Bersyukur kalau kita masih diberi kesehatan. Amin. Bapak Ibu, hari ini waktu saya berdoa kepada Tuhan, saya percaya Tuhan itu Bapak yang baik. Kalau bicara meskipun kadang-kadang ya, jenenge Bapak itu loh Bapak Ibu, ada saatnya mungkin Bapak itu bisa menegur kita. Tapi percayalah Tuhan itu tidak jahat. Tuhan itu rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Jadi kalau sampai Tuhan itu berbicara kepada saya dengan saudara. Karena Tuhan mau hidup saudara lebih baik. Nah hari ini mari buka hati kita ya. Siapa yang Bapak Ibu hari ini rindu benar-benar Tuhan berbicara. Amin. Buka hati saudara, saya sudah berdoa. Saya sudah siapkan hati kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya mengucap syukur Tuhan sangat baik. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada saya. Mohon maaf suami tidak bisa mendampingi karena kalau awal bulan suami saya harus stay di gereja lokal mendampingi gembala untuk melayani musik. Jadi Bapak Ibu saya percaya hari ini Tuhan yang akan menolong saya dengan Bapak Ibu. Saya berterima kasih kepada Om dan Tante, Bapak Ibu Gembala, seluruh penggembalaan di tempat ini. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang memberi kepercayaan. Bapak Ibu siapkan hati, siap dinasehati Tuhan. Ya, manis, pedas, kecut. Kalau suara Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Mari kita simak baik-baik, inilah pesan firman Tuhan yang Tuhan simpan di hati saya. Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 mulai dari ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Yang siap diberkati katakan amin. Saya baca untuk Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Nah, nanti saya akan jelaskan sama Bapak Ibu karena ini pakai gaya bahasa dan gaya hidup budaya tradisi orang Israel. Nanti kita akan lihat kayak apa sih orang bilang, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Oke, ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah apa Bapak Ibu? Makan roti itu dan kamu kenyang."
Nanti kita simak baik-baik ya. 27. Ini perkataan Tuhan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Artinya ada waktu, ada kadaluarsanya. Bapak Ibu lalu dibilang begini, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada apa? Hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Perhatikan ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat? Supaya kami, apa Bapak Ibu 23? Mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jadi ada tuh pekerjaan yang dikehendaki Allah. Nanti kita pelajari Bapak Ibu. Ayat 29 kita baca sama-sama. 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepadanya, kepada dia yang telah diutus Allah. Mari simak baik-baik. Jadi Bapak Ibu, ini ceritanya Tuhan Yesus itu sudah populer. Dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. Salah satu kejadian yang cukup viral waktu itu yang sangat menghebohkan. Di mana ribuan orang berkumpul dikasih makan sama Tuhan hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan itu bisa kasih makan lebih dari 5.000 orang. Karena yang dicatat di dalam Alkitab 5.000 itu hanya laki-laki. Belum perempuan, belum anak. Bayangkan Bapak Ibu. 5 roti, 2 ikan. Bisa kasih makan lebih dari 5.000. Ini kalau orang-orang pembisnis, wih, cuannya gede. Untung, ya enggak? Modalnya sedikit, untungnya besar. Karena peristiwa itu dari mulut ke mulut orang berbicara tentang Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu perlu tahu, semua kita hidup di dunia, kalau kita tidak kerja, kita tidak bisa makan. Pada dasarnya manusia perlu makan. Jadi orang malas, Alkitab bilang, pemalas itu tidak boleh makan. Jadi kita harus kerja. Semua orang yang berkumpul, yang mencari Tuhan Yesus yang bilang, Rabi, bila manakah engkau datang? Itu mereka semua orang-orang yang bekerja. Meskipun pekerjaannya dari berbagai bidang. Ada peternak, ada pelayan, nelayan maksudnya kan. Jadi macam-macam, tapi mereka semua bekerja. Saudara perhatikan di ayat ke-25 itu kayaknya responnya positif banget ya. Karena yang dibilang begini, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini tuh saya jelaskan begini Bapak Ibu. Jadi ketika orang kumpul banyak, waktu mereka lihat Tuhan Yesus kayak begini. Kalau untuk budaya kita Indonesia, wow, Tuhan datang, Tuhan kapan datang? Rasanya antusias sekali, betul gak? Rasanya aduh kayaknya seperti memperlihatkan orang itu yang kangen ambil Tuhan. Sayang ambil Tuhan. Sampai dia ngomong, Rabi, bila manakah engkau datang atau bila manakah engkau hadir. Itu artinya dia mengungkapkan rasa sukacita. Bapak Ibu, Tuhan itu ndak hanya lihat ekspresi saudara. Lihat ayat selanjutnya. Yesus menjawab mereka. Ya, sebenarnya kata-kata ini agak sedikit nyindir dan nyelekit. Buat saya aduh pedes ini. Tapi tolong Bapak Ibu jangan baca stop di ayat ini. Bapak Ibu baca ayat selanjutnya. Saya jujur, saya meneteskan air mata Bapak Ibu waktu saya pertama kali disingkapkan ayat ini.
Saya mau bilang sama saudara, saudara punya Tuhan sangat baik. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kekurangan kita. Tuhan korek itu. Tuhan bilang begini, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda. Bapak Ibu, apa itu maksudnya melihat tanda? Jadi Tuhan Yesus tersiar di mana-mana sebagai seorang rabi, nabi, dan bahkan ada di antara mereka Tuhan itu cara pelayannya melebihi orang-orang ahli Taurat. Ada kuasa. Nah, untuk kita menilai apakah dia itu dari Allah, apakah seseorang itu memang berasal dari Allah, itu harus ada tanda. Nah, tanda ini diungkap jelas di dalam Taurat Tuhan, dan Bapak Ibu ini pengajaran yang mengajarkan tentang hal-hal yang rohani. Kalau saudara sedang mencari sesuatu yang rohani, Alkitab itu memberikan ciri-cirinya. Nah, itu yang dikatakan tanda-tanda. Jadi seperti Tuhan mau bilang gini, kamu loh ketemu aku, kamu tuh datang nyari aku. Sebenarnya kamu gak cari hal yang rohani. Tapi dengan jelas Tuhan bilang, kamu temui aku karena kamu telah makan roti sampai kenyang. Jadi artinya apa? Tuhan itu tahu. Kamu itu temui aku bukan nyari dirikunya, tapi kamu sedang mencari apa yang bisa aku lakukan. Bapak Ibu, coba kalau satu kali ada orang yang mau bertemu saudara, tiap hari nemui saudara. Tapi sesungguhnya orang itu bukan karena dia kepengen ngerti tentang diri saudara atau peduli kepada saudara. Tapi karena dia kepengen mendapatkan keuntungan dari apa yang saudara miliki. Kira-kira kalau saudara di posisi orang yang selalu datang, apa kabar? Bu, Pak, oh iya Bu, maaf Bu, saya perlu ini. Dikit-dikit, Pak saya perlu ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu, menjadi pribadi Bapak dan Ibu yang selalu digrogoti, dimintain terus. Perasaannya senang atau senep Bapak Ibu? Apalagi ketika satu kali mungkin pribadi yang suka memberi ini mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Mengalami kesakitan, mengalami problem. Ternyata orang-orang ini saudara mencari pribadi ini bukan karena dia peduli. Tapi karena cari, wah ini enak ini. Wah ini di tempat ini nih enak ini. Tapi bukan peduli, bukan. Mencari sebuah keuntungan. Sebenarnya dengan ayat 28 ini kita bisa ngerti hati Tuhan. Kalau Tuhan sedikit kecewa. Setuju gak Bapak Ibu? Kecewa Tuhan, kecewa. Kamu cari aku bukan karena kamu peduli dengan pribadiku. Kamu udah sungguh-sungguh mencari, benarkah aku ini Mesias? Benarkah aku ini utusan Allah? Kamu bukan itu yang kamu cari. Tapi karena kamu telah begitu kenyang dan merasa, wow itu sesuatu yang menguntungkan. Perutmu udah kenyang. Bapak Ibu, fenomena hari-hari ini mari kita renungkan. Tapi saudara enggak usah gini, waduh Bu Vera, kan ya bagaimanapun Bu saya nih ya perlu makan. Saya ya perlu rejeki Bu Vera. Mosok saya datang sama Tuhan, pikiran saya ini lagi memikirkan merenungkan rejeki, mosok enggak boleh. Kan yuk saya juga perlu Bu. Bapak Ibu, ayo kita baca selanjutnya. Lihat Tuhan bicara apa. 27, bekerjalah. Jadi Tuhan tidak marah sebagai Bapak Ibu. Memang Tuhan kecewa. Tapi Tuhan itu tidak langsung menghakimi, menjas. Terus Tuhan langsung hukum, tidak. Tapi Tuhan membenahi.
Tuhan itu baik. Tuhan bilang begini, kamu nih cari aku karena kamu tuh kepengen pekerjaanmu diberkati ya. Itu kalau saya terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Tuhan berkata, kalau kamu pengen pekerjaanmu itu betul-betul bisa membawa hidup yang lebih baik. Maka Tuhan berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Artinya begini, kalau kamu bekerja jangan pakai cara dunia. Karena semua pekerjaan yang didasari dengan cara-cara dunia itu mendatangkan kebinasaan. Tuhan kasih tuntunan, Tuhan tahu. Bapak Ibu, Tuhan mau rumah tangga saudara diberkati. Tuhan mau saudara jadi berkat. Bukan hanya menerima berkat. Jadilah berkat. Dengar. Dan Tuhan adalah Bapa kita yang sangat-sangat baik. Dia akan mendidik saya dengan saudara. Bukan hanya mendidik, tapi beri modal. Tuhan akan kasih modal sama kita. Amin. Bagaimana supaya hidup saudara berubah. Hidup saudara mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan katakan begini. Bukan jangan bekerja dengan cara dunia ini. Melainkan, perhatikan, untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Artinya gini, kalau kamu bekerja libatkan Tuhan supaya apa yang kamu kerjakan itu tidak sia-sia. Bayangkan tuh dipelihara Tuhan sampai pada kekekalan. Baca ayat ini dengan baik Bapak Ibu. Banyak orang mentafsirkan ayat ini langsung, ya bekerja untuk pelayanan, tar dulu. Baca dengan baik. Saya sudah coba untuk meneliti dalam terjemahannya. Jadi ini Tuhan sedang mengarahkan seluruh orang percaya bagaimana supaya mereka hidup dengan benar. Dan di dalam perjalanan hidup kita tidak terlepas dengan yang namanya pekerjaan. Semua kita bekerja. Dan Bapak Ibu perhatikan, lihat. Kalau Bapak Ibu bilang gini, mosok toh Bu Vera itu bicara tentang pekerjaan. Coba lihat ayat 28, respon dari orang-orang yang hadir. Ada beberapa di antara mereka akhirnya bertanya sama Tuhan. Bilang, lihat pertanyaannya bilang begini. Lalu kata mereka kepada Tuhan Yesus, mereka bilang begini. Apakah yang harus kami perbuat? Jadi mereka mulai tanya gini, Rabi, oke. Rabi bilang kami harus bekerja untuk makanan yang membawa kekekalan. Itu caranya kerjanya kayak apa Rabi? Nah coba Bapak Ibu lihat. Lalu Tuhan jelas sekali berkata di ayat 29, jawab Yesus kepada mereka. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu apa Bapak Ibu? Hendaklah kamu percaya. Mari kita akan belajar baik-baik. Jadi Tuhan minta saya dengan saudara, kalau kita bekerja, tolong bekerjanya dengan dasar percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Lihat. Percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ini sangat-sangat penting Bapak Ibu. Mari kita simak pengertian orang percaya kepada Tuhan menurut tradisi orang Israel. Jadi ada dua hal kalau saya pelajari Bapak Ibu sore ini cuma 2 poin. Tolong. Karena 2 poin ini dipahami, diingat. Amin. Mau saudara diberkati Tuhan? Ini tuntunan Tuhan. Saya percaya waktu seluruh dunia menggembar-gemborkan informasi di sana sini di kanan kiri. Wah bilang ini zaman semakin sulit. Dengar baik-baik. Tuhan adalah Allah yang ajaib. Tuhan sanggup pelihara saudara. Tapi saudara harus hidup cocok dengan aturan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Terima saudara, ini ajaran Tuhan.
Kalau saudara mau kerja, kalau saudara mau menjalani hidup saudara dengan baik, dan itu tidak membinasakan, tetapi itu membawa kekekalan. Apa yang saudara kerjakan dengan tangan saudara ini tidak sia-sia. Maka Tuhan katakan bekerjalah dengan cara percaya. Percaya, sama-sama dengan saya katakan percaya, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, yang pertama, arti dari orang percaya bagi tradisi orang Israel. Yang pertama, memiliki motivasi yang benar. Kalau saudara bekerja, ingat, orang yang percaya kepada Tuhan, cirinya dia sadar Tuhan memperhatikan hidupnya. Dari pagi, bangun pagi sampai dia tertidur di malam hari, mata Tuhan itu melihat apa yang dikerjakannya. Jadi Bapak Ibu, orang percaya dia akan menyadari kemanapun dan apapun yang dikerjakan oleh tangannya diperhatikan oleh Tuhan. Dan Tuhan bukan hanya memperhatikan apa yang kita kerjakan, tapi Tuhan sampai melihat di dalam kedalaman hati kita. Nah, ini berkaitan dengan motivasi. Kalau saudara mengerjakan sesuatu ada niat jahat, ada penipuan, ada hal-hal yang tidak beres, tidak cocok dengan firman Tuhan. Maaf Bapak Ibu, apakah Tuhan bisa membuka pintu berkat buat orang-orang jahat? Tidak. Sampai Raja Daud pernah begini, kalau aku ini ada niat jahat Tuhan, Tuhan tahu hatiku, Tuhan lihat keadaanku. Ingat Bapak Ibu, kerjakan, jalani hari-hari saudara dengan hati yang baik. Motivasi yang benar itu terletak dari sikap hati yang baik. Saudara, kalau kita punya tujuannya baik, apa yang saudara kerjakan? Contoh simpel, waktu saudara menikah. Apa tujuan dari saudara menikah? Dan Bapak Ibu dengar, Allah memberi kita jodoh bukan untuk hanya menyenangkan kedagingan kita. Amin. Perhatikan baik-baik. Ketika Adam dan Hawa itu dipersatukan oleh Allah, maka ada satu kalimat Tuhan bilang, supaya terlihat baik. Adam, kamu tidak baik seorang diri. Maka ketika Hawa diberikan kepada Adam, tujuannya supaya terlihat baik. Jadi kalau menikah gegeran terus, kira-kira menurut Bapak Ibu itu tujuan Allah enggak? Bukan. Tolong bantu saya saudara ingetin, kanan kiri bilang begini, didengerin. Kalau bangun rumah tangga, tujuannya supaya saudara jadi lebih baik. Terus gimana caranya? Ibu Vera enggak tahu. Suami saya itu enggak peduli. Terus ada bapak-bapak, Bu, enggak ngerti Bu. Istri saya Bu, aduh Bu, cerewetnya minta ampun. Diam kalau tidur. Nah, itu gimana Bapak Ibu? Dengar baik-baik saudara. Saya dulu juga tidak memahami firman Tuhan. Awal-awal pernikahan cukup berat saya lalui. Apalagi kami punya perbedaan cukup banyak. Suku berbeda, budaya berbeda, bahasa berbeda. Jadi saya dengan suami untuk membuat semuanya jadi baik itu perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Bapak Ibu ingat, Tuhan cuma minta kalau Tuhan kasih izin kita berumah tangga, itu tujuannya supaya kita jadi lebih baik di mata Tuhan. Yang tadinya egois, yang tadinya ndak sabaran, yang tadinya semua kalau dapat berkat cuma mikirin diri sendiri. Setelah menikah, Bapak Ibu diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, saudara ndak hidup sendiri, betul? Apa yang saudara kerjakan Tuhan minta berbagi. Ada istrimu, ada anak.
Bapak Ibu, ketika kita melepaskan hak kita, melepaskan kesukaan kita, mungkin sebelum menikah, aduh saudara senangnya kumpul-kumpul ambek teman. Setiap hari saudara melakukan hobi saudara. Setelah menikah, saudara ada tanggung jawab, ada anak yang harus diurus. Ada rumah tangga yang harus ditata dengan rapi. Keuangan saudara waktu saudara kerja sendirian sebelum menikah, semua milik saudara. Betul? Tapi setelah menikah, saudara harus betul-betul bisa saling menolong. Bapak Ibu, waktu kita berumah tangga, tujuan Tuhan supaya di mata Tuhan kita menjadi bejana yang indah. Lebih sabar, lebih peduli. Saya percaya waktu saudara punya hati yang baik, saya jamin saudara akan jadi pasangan yang setia. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jangan kayak anak kecil. Saudara, saya punya anak masih di TK, ingat saya. Gak lupa, sempat saya ceritain jadi contoh di berbagai gereja. Anak saya masih TK. Dia pulang, moro-moro dia bilang begini, Mama, nanti Joy tolong belikan baju pengantin. Bodoh. Terus saya bilang begini, kenapa sayang? Karena dia suka tontonannya itu Cinderella gitu kan. Tontonan kartun-kartun. Saya pikir oh mungkin gitu. Enggak, Joy mau menikah. Mungkin karena dia itu lihat tontonan pernikahan. Kan kartun-kartun itu menikah pangeran dengan putri ya. Yang buat saya ya agak lucu, iya itu juga jadi gambaran seorang anak kecil. Terus dia bilang gini, Mama tolong tapi baju pengantinnya jangan 1. Berapa sayang? 3. Kenapa? Soalnya temen Joy yang cowok di kelas itu ada 3. Loh. Kita bilang loh ya. Lucu ya Bapak Ibu. Tapi sekarang banyak orang dewasa melakukan seperti itu, betul? Gak cukup 1. 2 dong boleh, 3 dong boleh. Saudara bilang kanan kiri, didengerin. Didengerin ya. Kita bukan anak-anak, amin. Kita orang dewasa yang ready, siap menyambut kedatangan Tuhan. Saudara mari, jadilah jemaat yang dewasa. Jadi Bapak Ibu, ini yang Tuhan akan proses kita. Ya, Tuhan mau kalau saudara bekerja dengan caranya Tuhan, yaitu dengan cara percaya. Percaya itu arti yang pertama, memiliki hati yang baik. Motivasinya harus benar. Bapak Ibu bekerja motivasinya harus benar. Saya satu kali berkhotbah di depan para pekerja karyawan di sebuah perusahaan. Lalu saya tanya begini, apa tujuan saudara bekerja? 90% jawabannya adalah supaya dapat rezeki. Udah itu. Ya Bu, kalau saya kerja gak diupah, ya gak mungkin saya mau bekerja. Tapi dengar, kalau saudara kerja, tujuan utamanya hanya untuk mendapatkan uang. Apa yang terjadi? Pertama, saudara bisa jadi penipu. Betul? Bekerja tujuan pokoknya dapat untung, duit. Yang kedua, saudara bisa membunuh sesama saudara. Itu orang kalau tujuannya cuma uang. Makanya Tuhan lihat motivasi. Waktu kita bekerja, tujuannya adalah supaya hati Tuhan senang. Wow Bapak Ibu, orang yang punya sikap seperti ini bisa dipercaya oleh para pemimpinnya. Karyawan, pegawai-pegawai yang bekerja dengan tulus ikhlas. Satu kali saya mendengar seorang yang cukup diberkati di Jakarta. Dan ketika dia bersaksi Bapak Ibu, dia bilang begini. Pertama kali dia bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar. Tapi dia bekerja di bagian yang cukup sederhana. Sangat sederhana. Hanya kebetulan si ibu ini dia seorang pendoa. Dia kerjakan semua pekerjaannya dengan tulus ikhlas. Dia bilang gini, Tuhan
cukuplah aku bisa makan. Jadi dia gak neko-neko nih si ibu. Oh ya udah dapat gaji, puji Tuhan. Lebih dari itu ibu ini bilang, Tuhan biarlah waktu aku bekerja aku bisa jadi berkat. Jadi apa yang dilakukan oleh ibu ini di perusahaan tersebut bukan hanya dia mengurusi tanggung jawab pekerjaannya. Tapi ketika dia lihat teman-temannya bermasalah, ketika dia lihat ada sesuatu yang tidak baik di perusahaannya, dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Tidak bisa dilihat oleh mata, semua orang tidak tahu apa yang dilakukan oleh ibu ini. Sampai satu kali perusahaan ini mengalami kebangkrutan yang hebat. Saudara, bosnya sempat bilang, saya tidak bisa menggaji kalian dengan sepenuh, dengan seperti biasanya. Tapi jujur saya juga tidak bisa menjalankan perusahaan ini tanpa pertolongan kalian. Jadi saya masih mau membuka, apakah saudara masih mau bekerja dengan gaji yang diturunkan? Menurut ibu ini dari 9 pekerja di bagian dia, jadi di bagian divisi ibu ini ada 9 orang, 8 orang keluar. Dia bilang gak bisa bu, kalau ibu cuman gaji, bapak cuman gaji segini, saya gak bisa tinggalkan. Tetapi ibu ini, dia berpikir gini, Tuhan kasihan. Nah ini belas kasihan, dia berkata Tuhan aku percaya bahwa berkatku dari Tuhan. Ibu ini tetap setia. Majikan ini sampai akhirnya, aku ndak bisa gaji kamu sepenuhnya. Ndak apa-apa bu. Yang pasti ibu dan bapak sehat. Pekerja ini bukan hanya dia bekerja hanya untuk dirinya sendiri. Tapi dia sudah betul-betul merasakan dia ada di situ seperti seorang keluarga. Dia tolong majikannya, dia doakan majikannya sampai akhirnya perusahaan itu kembali diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ibu ini diangkat menjadi orang kepercayaan. Dan dia sampai saat dia bersaksi menjadi orang yang betul-betul diberkati secara finansial. Dengar baik-baik. Motivasi yang baik, hati yang baik akan membawa masa depan yang penuh dengan harapan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu itu yang pertama yang Tuhan mau. Mari saudara, kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara dengan motivasi yang baik. Punyalah sikap hati yang baik. Saudara tahu, hati tercemar itu karena apa? Karena cinta akan uang. Lihat orang-orang yang begitu cinta akan uang. Dia menghalalkan segala cara. Gara-gara uang rumah tangga retak. Betul? Gara-gara uang orang sudah tidak lagi mau percaya kepada Tuhan. Jahat Bapak Ibu, dengar baik-baik. Hari ini Bapak Ibu dengar, Tuhan sanggup memelihara saudara. Tuhan sanggup kasih makan saudara. Tapi yang Tuhan mau, ayo jalani hari-hari saudara dengan hati yang baik. Kalau saudara punya tetangga jahat, jangan balas jahat dengan jahat. Amin. Semua di dunia ini bisa berubah. Bapak Ibu, tahun ini orang bisa nilai kita negatif, orang bisa nilai kita jahat. Nggak usah Bapak Ibu taruh kebencian. Tenangkan diri saudara, karena pembela kita yang benar itu Tuhan. Selama saudara hidup benar, saudara hidup cocok dengan firman Tuhan. Kalau ada orang yang fitnah saudara, ada orang yang mau menutup rezeki saudara, dengar baik-baik. Tuhan Bapa kita yang baik, Dia tidak akan tinggal diam. Satu yang Tuhan minta, jaga hati saudara. Ya, tolong bantu saya, khotbah bilang kanan kiri, ojo dendem, bilang gitu. Siapa di sini manusia? Iya. Itu di samping saudara manusia. Gini, saya mau kasih ingat saudara. Jenenge manusia tidak ada yang sempurna. Artinya apa? Bisa mengecewakan. Tapi kalau saudara punya hati yang baik, Tuhan adalah tempat pembelaan saudara. Jadi mari kita jalani hari-hari kita dengan percaya.
Orang percaya salah satu cirinya punya hati yang baik. Motivasinya benar dalam bekerja. Yang terakhir, yang kedua Bapak Ibu. Apa yang Tuhan katakan begini, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya. Nah kata percaya, orang percaya, pengertian yang kedua, terakhir ini Bapak Ibu, menurut tradisi orang bangsa Israel, itu selain punya hati yang baik, ciri orang percaya tidak mudah putus asa. Itu orang percaya. Orang percaya itu tidak akan pernah menyerah Bapak Ibu. Dan saudara tahu orang-orang yang tidak pernah menyerah, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Dia tidak pernah peduli mau orang ngomong apa. Waduh kamu udah buka toko ini gagal, kerja ini gagal. Tapi dia terus bangkit, dia cari solusi. Dia libatkan Tuhan, dengan iman dia lakukan apa yang dia bisa lakukan dengan tangannya. Dengar baik-baik. Apa yang Bapak Ibu kerjakan. Kan sekali lagi tanah ini sudah dikutuk, betul? Ada orang bilang sama saya, kenapa ya Bu Vera ya? Kan kita sudah ibadah, kita sudah pelayanan, kita sudah percaya Tuhan. Tapi kenapa orang-orang yang percaya Tuhan mereka melayani masih aja ditimpa dengan hal-hal yang tidak nyaman? Ada kegagalan di dalam hidupnya, ada kekecewaan dalam hidupnya. Kenapa? Karena tanah ini sudah dikutuk. Dunia ini penuh dengan rintangan. Amin. Tapi Tuhan tidak memberikan rancangan seperti itu. Jangan Bapak Ibu berpikir, oh aku ini gagal karena Tuhan. Tuhan tidak pernah punya rancangan yang seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita mengalami hal-hal yang tidak baik, itu karena dunia ini sudah dikuasai juga oleh roh jahat. Saudara dengar baik-baik, iblis itu mengincar manusia. Iblis itu sudah sakit hati, jealous sama manusia. Kenapa? Karena iblis sekali salah langsung dilemparkan. Kenapa manusia salah? Udah jatuh tuh, ditipu sama setan. Nah ya kamu udah jatuh tuh. Lihatan aku aja. Oh diusir dari surga, apalagi kamu mati. Setan itu mintanya kita mati. Betapa setan ngamuk ketika dia melihat, loh lah kok Allah sampai menjelma jadi manusia, itu maksudnya apa? Hati-hati loh Bapak Ibu. Iblis itu punya yang namanya iri hati. Dia punya roh kesombongan yang cukup besar. Dan kalau saya dengan Bapak Ibu tidak melekat sama Tuhan, saudara, kita jadi makanannya setan. Sampai saudara tidak sadar. Saudara merasa kalau ikut Tuhan jangan pakai rasa-rasa Bapak Ibu. Oh rasanya Tuhan tolong saya. Oh tar dulu. Kalau saudara mau meyakinkan apakah Tuhan menyertai saya dengan saudara, hiduplah cocok dengan firman Tuhan. Amen. Ajarannya ada di dalam firman Tuhan. Cocok gak kita hidupnya sesuai firman? Kalau saya dengan saudara mengikuti aturan Tuhan, percayalah, yakinlah Tuhan beserta dengan kita. Amen. Dan dengar Bapak Ibu, waktu saudara percaya kepada Tuhan, hidup cocok dengan firman Tuhan, maka orang-orang yang percaya itu akan selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Makanya orang percaya salah satu cirinya dia tidak pernah menyerah. Saudara, saya akan coba tutup khotbah ini dengan sebuah kesaksian yang saya alami. Dan dengar baik-baik, kalau saudara mengalami peristiwa yang cukup menyakitkan, dengar, Tuhan ada di sisi kita. Bapak Ibu, satu kali saya masih ingat, saya ini hamba Tuhan yang dididik dan diajar dari sejak masuk sekolah Alkitab dari tahun 95-96, itu hamba-hamba Tuhan senior sudah memberikan didikan yang kuat kepada saya. Sebelum saya masuk tingkat 1 di sekolah Alkitab, Bapak Ibu, saya dibilangin, Fer, kamu benar mau jadi pendeta, kamu benar mau pelayanan sepenuh waktu. Saya bilang, iya Om, karena di organisasi kami Bapak Ibu,
Kalau dia sudah mengabdikan diri dan dia berjanji untuk menjadi seorang pelayan sepenuh waktu bagi Tuhan. Yang pertama, dia nggak boleh bekerja sekuler. Dididik tuh imannya, nggak boleh. Terus makan kita dari mana? Kamu berdoa. Bayangin, itu organisasi saya Bapak Ibu. Jadi waktu itu sudah banyak sekali hal-hal yang dilihatkan sama saya. Terus kedua, gembala saya bilang begini. Vera, kalau kamu masuk sekolah Alkitab dan tujuan kamu akan menjadi seorang pendeta. Dengar baik-baik Vera. Kamu harus siap jadi keset. Dia bilang, keset om? Iya, kamu tahu keset itu kerjaannya gimana itu? Diinjak orang om. Iya, keset itu diinjak orang Ver. Tapi kalau Vera setia, maka kaki-kaki orang itu menjadi bersih. Dari kotor jadi bersih. Keset itu gunanya membersihkan. Supaya yang kotor-kotor tuh jadi bersih di keset itu. Makanya orang kalau masuk ruangan ada keset digesek-gesek dulu. Betul Bapak Ibu? Supaya bersih. Kalau basah supaya kering. Kotor supaya kotorannya terlepas. Saya diam. Tapi kamu harus tahu diinjak Ve. Belum tentu dihargai. Belum tentu kamu jangan berpikir jadi pendeta terhormat. Orang akan nunduk-nunduk lu kayak kerajaan. Nah. Kamu itu hamba. Lalu saya bilang, ya om. Siap Vera? Siap om. Oke, om akan training. Jadi saya di training selama 2 bulan di sebuah gereja lokal. 2 tahun. Selama 2 tahun itu gembala saya melihat sikap hidup saya. Mulai dari kejujuran, mulai dari kebaikan, mulai dari kerendahan hati. 2 tahun saya diproses. Wah, dijejelin banyak sekali hal-hal yang membuat saya terkaget-kaget. Usia saya masih cukup muda. Saya bersyukur 2 tahun kemudian lulus Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya dapat tanda tangan. Rekomendasi dari gembala bisa masuk tingkat 1 di sekolah Alkitab. Bapak Ibu, waktu saya masuk sekolah Alkitab, pengajaran-pengajaran banyak yang saya terima. Sebelum saya dilepaskan, hampir 1 tahun saya di sekolah Alkitab menerima materi-materi. Itu bukan hanya pengajaran, didikan, pembentukan karakter, bangun harus lebih pagi. Ya, ketika kita tahu teman kita menderita, kita harus jadi penolong. Kalau kita nggak nolong, nggak lulus sekolah Alkitab. Terakhir, sebelum pelulusan sekolah Alkitab, saya harus melakukan puasa Ester. 3 hari 2 malam. Tidak makan, tidak minum. Hari pertama masih kuat. Hari kedua lemas, panas dan agak berkunang-kunang. Lihat air di kamar mandi kayak seperti es krim. Aduh rasanya gelak. Lihat pohon-pohon bergoyang. Saya orang Sunda. Bapak Ibu tahu orang Sunda? Suka makan lalapan. Itu daun-daun bergoyang-goyang. Oh Tuhan enaknya gitu kan. Rasanya daun apa saja rasanya itu indah sekali kalau saya makan. Itu hari kedua. Masuk di hari ketiga lemas dan tidak berdaya. Tapi Bapak Ibu tahu ketika kami mengadakan perjamuan kudus. Maka gembala maksudnya rektor dari sekolah Alkitab berkata di hadapan kami. Kalian bukan hanya sekedar diutus. Tapi kalian dipercaya oleh Tuhan. Bukan hanya sekolah Alkitab yang mengutus tapi dipercaya. Bapak Ibu tahu ketika saya jadi hamba Tuhan. Apakah hidup saya enak? Benar Bapak Ibu yang namanya keset itu loh. Apalagi waktu saya diproses. Saudara jadi hamba Tuhan itu tidak gampang. Ya gemuk dibilang kurang puasa. Kurus gak punya iman itu. Bayangin saudara. Jadi hamba Tuhan serba salah. Bapak Ibu nanti sedikit pakai pakaian yang baik. Oh hamba Tuhan kok kayak gitu. Nanti kalau pakaiannya biasa-biasa. Kok hamba Tuhan gak punya iman. Iki aneh kok saudara. Terus hamba Tuhan itu harus kayak apa? Biasa-biasa saja. Lah kalau biasa-biasa saja tetap diomongin. Saya mau bilang sama saudara. Saya hanya berpaut kepada Tuhan. Saya mau bilang Bapak Ibu ketika saya menjalani semuanya.
Saudara, apa yang membuat saya kuat di ladang Tuhan? Yang pertama, karena saya punya motivasi yang benar. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, dari jauh dari Jawa Barat, saya diutus dari sekolah Alkitab ke Sidoarjo. Jauh dari keluarga, saya enggak punya kenalan, enggak ada orang bahasa, enggak ngerti, saya orang Sunda. Disuruh ditinggal di Jawa Timur, saudara. Satu kali saya kelaparan, saya masuk warung, saya bilang, Bu, saya mau beli nasi. Oh, nasi telas. Kok telas nasi? Saya enggak ngerti, saya kira telas itu tales. Jadi saya bilang, oh ya Bu, kalau gitu nasinya 1 porsi, telasnya 1 porsi. Si ibu diem liatin saya. Saya udah lama-lama menunggu dan menantikan, ini perut lapar, pengen makan. Ini pengharapan yang kosong Bapak Ibu, gara-gara saya tidak memahami. Saya diajarin sama satu jemaat, kirain jemaat ini baik, ternyata jahil. Kak Vera pengerja baru ya? Kak Vera kalau perlu apa-apa bilang saya aja. Saya mau belajar bahasa Jawa. Oh boleh Kak Vera. Mau belajar apa? Saya mau bilang permisi, saya mau lewat. Kan hamba Tuhan itu harus sopan. Dia bilang, oh gampang. Ayo Bu, ayo Kak Vera belajar. Kulok nuwun, kulok niki wedus. Kulok niki wedus. Jadi itu artinya permisi, saya mau lewat. Oh, kalau wedus itu lewat. Oh iya. Jadi waktu orang-orang kulok nuwun, kulok niki wedus, semua pada ketawa. Nggih, wedus. Karena saya bilang nggih, saya mau lewat. Saudara, aduh, hidup di satu budaya yang berbeda itu bukan sesuatu yang gampang. Saya ditawarin, Bu, minum teh. Oh, orang Sunda kalau sudah terima itu bilangnya atos. Atos itu sudah. Jadi saya bilang gini, atos. Pelayannya, ya atos Bu kalau dimakan sama cangkirnya ini katanya. Kan saya jadi bingung. Pak Bu, mungkin saudara sekarang ketawa tapi hari itu saya bingung. Kenapa sih ini orang-orang aneh banget. Saudara, sampai satu kali saya betul-betul bingung dengan aturan-aturan yang ada. Karena apa? Karena budaya berbeda, bahasa berbeda, semua beda. Apalagi waktu saya masuk dalam rumah tangga, saudara tambah lagi. Suami saya keturunan Tionghoa. Imlekan, kumpul keluarga. Keluarga golongan atas, makannya pakai sumpit. Saya orang Sunda makan pakai apa saudara? Lalapan Bapak Ibu, ya cocolan gini loh pakai tangan. Kalau Bapak Ibu lihat orang Sunda pakai sendok jarang. Orang Sunda itu bulan-bulan enak. Orang India itu kalau orang India gini. Kalau saya begini saudara ya. Suruh makan. Terus saya nggak bisa makan udang. Saya alergi. Capcainya ada udang. Lihat begini, bakminya ada udang. Yang nggak ada udangnya apa? Bakso. Masalahnya pakai sumpit, astaga. Gak ada sendok, dia bilang ya. Gak ada garpu, gak ada. Itu rumah makan. Gak tahu itu rumah makan memang khusus orang-orang. Jadi saya, aduh gimana ini. Tapi saya mau bilang sama saudara, perjuangan. Tapi karena saya punya motivasi yang benar dalam membangun rumah tangga. Saya enggak karena masalah itu saya mulai sama cerai saja. Enggak lah. Dan saya mau bilang sama saudara, ketika kita punya hati yang baik, masalah yang besar jadi kecil. Masalah kecil ditiadakan. Yang paham berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu, saya juga manusia. Saya pernah mengalami banyak peristiwa yang membuat saya kecewa, membuat saya menangis. Tapi percayalah, waktu kita itu jalani hari-hari kita dengan hati yang baik dan tidak pernah menyerah, maka saya percaya pertolongan Tuhan yang ajaib akan nyata bagi kita. Amin. Jadi sekarang keluarga besar suami mungkin ngelihat saya iki sopo iki. Ya semuanya putih-putih, bening-bening, menclong-menclong. Orang sudah bilang tinggi-tinggi. Lah iki kok ireng sendiri, ndek sendiri. Itu dulu.
Tapi sekarang kalau ketemu semua bilang, Vera mana? Saudara tahu ketika saya belajar membangun kehidupan dengan hati yang baik, Tuhan adalah pembela kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan tidak pernah janji langit ini akan selalu biru cerah. Tuhan gak pernah janji kepada Bapak Ibu semuanya akan baik-baik saja. Tapi dengar, jalani hari-hari saudara dengan percaya. Amin. Jalani dengan hati yang baik. Jalani dengan sikap tidak atau pantang menyerah. Ya, jangan sedikit-sedikit mundur. Jangan sedikit-sedikit mutung. Jadilah orang-orang yang punya mental yang kuat. Amin. Hadapi kehidupan dengan ucapan syukur. Saya percaya Tuhan akan tolong kita. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara mau ditolong Tuhan? Ingat, lagu ini katakan mujizat itu ada bagi mereka yang setia dan percaya. Hanya mereka yang bisa setia adalah mereka yang percaya. Kalau mereka tahu Tuhan itu sumber berkatnya, maka mereka akan tetap setia untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya sore ini, malam ini, Tuhan melihat saya dengan saudara. Bapak Ibu, Tuhan sayang saudara. Jangan sekali-kali saudara hidup dalam dosa. Tinggalkan segala keangkuhan diri saudara. Tuhan segera datang. Tuhan mau jemput kita semua. Jangan hidup dalam dosa. Amin. Tuhan mau tolong saudara. Percayalah kepada Tuhan.